berapa, kemudian kepala sekolah sebagainya berapa. Ya Mas, jadi untuk pelantikan hari ini manajerial atau administrasi pengawas itu 35 personil, kemudian yang kepala sekolah 23. Dari kepala sekolah ini rata-rata di SD, SMP hanya ada 1. Kemudian apa yang diharapkan Pak dengan adanya ini Pak, pelantikan dan rotasi kan Ya, yang manajerial? mungkin untuk pelantikan kali ini agak berbeda dengan yang kemarin ya, karena sudah menjelang pilkada sehingga PPK dalam ini pejabat pembina kepegawaian Pak Bupati harus berproses izin ke pemerintah pusat gitu. Kita sebagai bentuk kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan, makanya tadi sampaikan Pak Bupati bulan Juli sebetulnya kita sudah siap personel-personel itu, tapi mekanisme harus diurus ke pusat lewat gubernur. Kalau kita tidak tempuh ini nanti malah administrasi. Jadi kita baru selesai kemarin, ada beberapa waktu karena berhimpitan dengan 17 Agustus, ya kita tunggu waktu yang kalau nggak dulu baru bisa pelantikan hari ini. Kalau persoalan harapan, rotasi, mutasi, promosi itu sebetulnya hal yang biasa di dalam tata kelola pemerintahan ya. So pasti bagi teman-teman yang mendapat kepercayaan sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Bupati, prinsip bisa ngomong. Kalau pinter, saya percaya pinter semua. Gitu. Intelektual cukup semua memenuhi syarat. Hanya konteks ngomong kawan, ngomong anak buah, ngomong atasan itu perlu arts, perlu seni. Gitu. Jadi harapannya jangan sampai pergeseran orang itu menimbulkan diterima dan tidak diterima. Ini kan sangat disayangkan misalnya, jangan itulah pimpinannya ya. Kita tidak bisa memilih dalam organisasi apapun kondisinya, yang baru menyesuaikan. Tapi yang didatangi pun juga harus bisa segera menyesuaikan. Karena kalau nanti ada atasan, nggak ada bawahannya juga repot kan. Kita analogkan pakai bawahan, nggak ada atasan juga kita analogkan juga repot. Ya harapannya segera, karena ini waktu injury time, hampir akhir tahun. Jadi Agustus ini sudah ke-8 kan, tinggal 4 bulan lagi. Capaian-capaian pekerjaan harus dilaksanakan dengan cepat. Kemudian yang di unit kerja lama segera dituntaskan. Iya, kan ada pelantikan lagi nggak Pak? Ada. Dalam waktu tidak terlalu lama. Konsep kita Pak Bupati masih pengarahan kosong jangan terlalu lama. Kosong jangan terlalu lama. Jadi biar regenerasi pengisian itu cepat. Hanya karena ini kendala izin ya kami harus kita tempuh. Tetap prosedur izin kita lakukan. Nah itu Pak, betul. Kan biasanya kalau jelang 6 bulan sebelum pilkada ada aturan untuk tidak boleh merotasi dan lain sebagainya itu Pak. Nah kalau ini kok dilakukan itu karena prosesnya seperti apa sih Pak? Sebetulnya bukan tidak boleh. Gitu. Boleh tapi berizin. Gitu. Karena ini dikhawatirkan mungkin ada aspek kepentingan-kepentingan di luar tata kelola birokrasi. Kalau di Wonosobo ini izinnya Kementerian Dalam Negeri. Tapi lewat gubernur kita secara berjenjang. Ya. Jadi kalau yang capil itu izinnya juga beda lagi, nanti harus lewat Dirjen Diduk Capil terpisah. Nah, izin pelantikannya ke Kementerian Dalam Negeri. Ini mengajukan kapan ini Pak? Ini sudah lama, sebelum Juli sudah kita ajukan. Jadi sebelum Juli itu kita paling enggak proses itu kalau secara prosedur ya hampir 1 bulan lah rata-rata. Gubernur kalau 14 hari. Proses pengajuan sebelum sesudah Juli berarti nggak bisa. Boleh. Mau hari ini pun diajukan boleh. Persoalannya asal mendapatkan izin. Persoalan yang mengizinkan. Kalau mengusulkan kita setiap hari boleh mengusulkan hari ini. Nah, yang izinkan itu memberi apa enggak? Tapi kalau secara logika kan bisa dilihat. Jadi pemetaan ada kepentingan apa? Kita enggak ada kepentingan. Kita kepentingannya hanya organisasi itu. Kepala sekolah. Karena sekarang itu agak berbeda. Kepala sekolah ini ada 2 mekanisme, ada 2 aplikasi. Jadi kalau dulu kepala sekolah A digeser diganti yang baru dari guru itu sekarang sudah tidak bisa. Sekarang sudah mengikuti Kementerian Pendidikan. Jadi hari ini yang dilantik ini kepala sekolah yang pernah jadi kepala sekolah semua. Hanya geseran saja. Kalau di barat Island dulu ya eselon 2 ya rotasi mutasi dulu pejabat baru open bidding gitu. Nah ini semua yang tadi di sini ini semuanya kepala sekolah. Tidak ada satupun dari guru yang baru maksudnya. Meskipun dia guru diberi tugas rotasi, mutasi saja lah. Dalam waktu tidak terlalu lama, kita konsepkan juga ini promosi dari guru-guru penggerak. Jadi sekarang untuk menjadi syarat kepala sekolah itu kan harus dari guru penggerak yang sudah mendapat sertifikasi, sudah lulus itu. Kita sudah punya potensi cukup, hanya yang menjadi persoalan guru penggerak ini informasi dari Dinas Pendidikan belum merata keseimbangan semua kecamatan. Misalnya kecamatan A banyak yang lulus, kecamatan B enggak lah. Untuk memutasi kepala sekolah, misalnya kecamatan Kejajar banyak orang misalnya, ya harus kepada rintangan kita juga
pakai mikir juga karena tunjangannya tidak seberapa beban pekerjaannya, volumenya. Itu yang kita Jadi sampaikan. belum ada pemerataan sehingga Ya, perlu maka ini dilakukan dalam waktu adaptasi. dekat ini sudah pemetaan lagi. Ada sih mungkin Kaliwiro ke Kalibawang yang masih dicek tempat timbangnya ke waktu tempuhnya daripada ditempatkan dekat Kaliwiro yang dekat kota dengan yang Kalibawang, ke orang ini dekat ke Kalibawang tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan. Prinsip ASN dimanapun harus, tetapi menempatkan orang juga harus pakai hati. Ya kan? Jangan sampai niatnya bagus, meromosike malah dia jauh jadi tidak produktif di dalam Kalau pekerjaan. eselon 2 yang kosong berapa sekarang Bapak? Eselon 2 hari ini perpustakaan kosong karena Pak Bagio kan cuti di luar tanggungan negara. Per Kan kapan itu Pak? Sudah Pak. sudah sebulan yang lalu. Jadi di sudah. luar tanggungan negara ini ora dibayar negara. Tidak dibayar negara, jadi dia murni tidak menjadi pegawai. Tapi dia bisa masuk lagi nanti akan menjadi pegawai jika formasinya Jabatan dia tersedia. kemudian dilepas. Ya dilepas, jadi dia berhenti dari pegawai negeri, berhenti dari jabatannya. Tapi berhentinya tidak dalam kutip Atas waktunya Pak? batas waktunya pilihan, dia ngambil 1 bulan. Oke. Dia ambil 1 bulan, dari kalau nanti dia mendaftar kemudian atau tidak jadi tidak. Kita doakan jadi. Wallahu alam ya. Jadi, saya tidak boleh berbelit. Jadi kalau Berdoa jadi boleh Pak. monggo. Jadi kalau beliau nanti daftar bisa di periode tanggal 27 tanggal 29 ini beliau daftar diusung atau mungkin ada ketentuan MK yang baru kan, dia masuk ya dia harus menyatakan siap cuti di luar tanggungan negara. Oke. Karena artinya mengundurkan diri. Ini kan sudah cuti nih. Ya. Cuti itu kan syarat daftar. Ya. Nah nanti begitu daftar, nanti kalau mau ditetapkan pencalonan dia mundur. Harus mundur. Harus mundur dari Oh, pegawai negeri oke. sipil. Nah, itu nanti diurus lagi. Diberhentikan dengan hormat yang mendapatkan pensiun. Karena beliau sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pensiun. Itu satu di Pak Bagio. Kemudian di Pak Junaidi. Oh, Asisten yang kosong. Hari ini di PLT oleh Pak Yusuf staf ahli. Gitu. Kalau sana PLT-nya Yang mana? yang anu Bu Dewi staf ahli. Mustafa. Ya, Bu Dewi. Ini akan buka kapan open itu? Kita belum yang open bidding mungkin di awal tahun. Tapi untuk anulah kondisi ada ya. ya setelah pilkada saja. Kalau yang bawah ini kan kaki-kaki ini kalau bisa kita penuhi. Kalau pimpinan sih saya pikir masih siapapun mimpin di unit manapun saya pikir masih bisa kecuali yang memang spek teknis tertentu itu yang ada spesifikan. Kalau untuk camat-camat Pak, Camat-camat insya Allah sampai saat ini aman. Ya, biar kondisi daerah di wilayah juga biar tenang. Itu karena mengganti camat di dalam perjalanan mendekati pilkada itu juga ganti macam-macam. Dan itu aneh kan. Harapan ya, kecuali ada perintah bupati, usulkan hari ini mutasi ya, harus siap. Dan gitu. Tapi yang saya terima saat ini kondisinya masih landai-landai saja. Paling hanya pengisian kecil-kecil terutama di sekolahan ini yang butuh melayani siswa ini yang jangan sampai itu banyak yang kosong. Oke. Pak, kalau pejabat eselon 2 80% rambutnya harus putih. Nah itu persoalan lain gitu. Jadi terlalu mikir wartawan. Nah, ini sudah mulai pembukaan, ada 66, nanti 50 teknis, 16 kesehatan. Nah, 16 kesehatan. yang 16 kesehatan yang dari PNS. Oke. Karena PNS itu kan kita juga harus nampung new graduate, jadi lulusan baru. Nanti kalau kita nggak ngambil ini Mas, bukan kita lalu pikir yang aneh-aneh, semuanya P3K, pergaulan pemerintah dengan perjanjian kerja, semua, kita tidak punya nanti pegawai negeri sipil karena tugas-tugas di pemerintahan itu memang saat ini ada yang memang pekerjaan itu diharapkan tidak untuk di P3K. Oke. Itu ada sesuatu yang memang harus ada PNS. Maka kita melihat, nah guru yang pada ini nanti sore jam 1 rapat. Ini persiapan yang P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu syarat rukunnya orang yang pernah bekerja 2 tahun di Itu sangat rukun. itu dibuka setelah ini proses ini selesai. tidak terlalu lama kok. Jadi kan tahapannya dari pusat itu kemarin menyelesaikan yang ikatan dinas dulu. Ikatan dinas sudah mulai selesai berproses, baru CPNS. CPNS itu skala nasional ini hari ini bisa dilihat. Kalau jenengan mau keterima di IKN, pindah penduduk IKN, malah diprioritaskan gitu. Itu di sana jumlahnya banyak. Kemudian setelah CPNS selesai, baru P3K. Jadi memang karena beberapa tahun itu terjadi zero blood, artinya tidak ada penerimaan, jadi banyak pegawai yang kosong.